Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Zat yang selalu dan senantiasa berbuat baik kepada hambanya. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan pembahasan Kasyfus Syubhat, menyingkap dan membongkar syubhat-syubhat, kesamaran-kesamaran yang ada pada pelaku kesyirikan untuk membenarkan kesyirikan mereka. Kita sudah temukan ada 8 syubhat yang telah disebutkan oleh mereka dan juga telah kita sebutkan bantahannya. Kita akan lanjutkan. Berikutnya syubhat yang ke-9. Baik. Syubhat yang ke-9. Baik. Ungkapkan dengan bahasa daerah kita. Baik, orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka punya syubhat untuk membenarkan kesyirikan yang mereka lakukan. Tatkala mereka menjadikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan yang lainnya, orang-orang soleh, para nabi, para rasul, para wali, yang mereka jadikan perantaraan untuk berdoa, minta kepada orang-orang soleh tersebut. Mereka lakukan itu, kata mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang diperangi
oleh Nabi SAW itu, kekafiran mereka dan kemusyrikan mereka itu disebabkan karena para malaikat yang mereka arahkan doa itu kepada mereka itu adalah dianggap anak-anak Allah Subhanahu wa taala, putri-putri Allah. Bukan mereka karena berdoa dengan malaikat. Betul, mereka berdoa dengan malaikat. Berdoa minta kepada para nabi, orang soleh. Tapi kekafiran mereka bukan sebab doa itu, tapi sebabnya karena mereka meyakini para malaikat itu adalah putri-putri Allah, gitu. Ya. Para nabi, ada sebagian yang mereka yakini sebagai anak Allah, seperti Uzair itu putra Allah. Siapa yang menyatakan ini? Orang Yahudi. Isa putra Allah. Siapa yang menyatakan ini? Nasrani, kan gitu ya. Mereka kafir karena ini, bukan karena doa yang mereka arahkan kepada para malaikat, orang-orang soleh, para nabi, para rasul, begitu. Mereka tahu itu bahwasanya mereka ini, yaitu orang-orang kafir yang divonis kafir dan yang diperangi nabi, itu berdoa kepada para malaikat, orang soleh, para nabi, para rasul. Tapi kekafiran mereka bukan karena doa itu, gitu ya. Paham ya? Bukan doa itu, tapi karena mereka meyakini ya, orang-orang soleh, para malaikat, para wali, para nabi, para rasul ini sebagai anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Itu syubhatnya. Paham ya? Baik. Gimana jawabnya? Bantahnya gimana? Kebayang kira-kira yang hadir saat ini yang baru ikut ya? Tapi untuk poin ini paham kan syubhat mereka? Maksudnya supaya mereka melegalkan apanya? Kesyirikan yang mereka lakukan. Kami nggak kafir kok, gitu. Atau kami nggak melakukan kesyirikan kok. Kami nggak jatuh ke dalam kesyirikan kok. Ketika kami berdoa minta kepada para malaikat, para nabi, para rasul, orang soleh, para wali, kami minta itu nggak kafir. Betul. Orang-orang musyrik di zaman dahulu yang diperangi Nabi SAW, mereka itu doa juga gitu loh. Kepada siapa? Para malaikat, para nabi, para orang-orang soleh, para rasul, para wali. Cuma kekafiran mereka itu disebabkan, atau kemusyrikan mereka itu disebabkan karena mereka menyatakan yang mereka arahkan doa ini kepadanya, maksudnya minta kepada mereka, itu dianggap putra putri Allah. Kalau malaikat dianggap putri putri Allah, banatullah. Kalau orang soleh itu contohnya kayak Nabi Isa, itu nabi ya, itu dianggap ibnullah, anak Allah oleh orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair itu putra Allah, begitu, paham ya? Karena itu mereka kufur, gitu, sehingga diperangi sama Nabi SAW. Bisa dipahami? Paham ya? Baik. Nah, gimana bantahnya? Ya. Baik, nah, jadi seperti itu. Mereka ini hanya menjadikan kufur, membatasi kufur itu hanya penisbatan anak itu kepada Allah. Padahal ini kufur yang tersendiri, gitu loh. Ya, ini jenis atau tindakan kekufuran yang tersendiri. Sementara berdoa, meminta
kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan hak Allah, karena doa itu adalah ibadah dan ibadah itu adalah hak Allah dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, yang apabila dipalingkan kepada selain Allah maka ini menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah dalam haknya, itu ibadah tersebut. Ini merupakan bentuk kesyirikan, ini kekufuran tersendiri pula, paham ya? Gitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau ada yang mengingkari keberhakan Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendiriannya, kemahatunggalannya, bahwa dia tidak memiliki anak, tidak memiliki pasangan. Ini bila diingkari dengan menyatakan Allah punya anak, ini merupakan bentuk kekufuran. Sebagaimana juga keberhakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah itu. Sebagaimana keberhakan Allah di dalam ibadah itu. Bila ini diingkari, Allah punya ya keesaan, kemahatunggalan, keberhakan di dalam ibadah, ini diingkari dengan berbuat syirik, maka ini tindakan kekufuran yang tersendiri pula. Demikian. Jadi kesyirikan itu merupakan bentuk kekufuran. Ya, kesyirikan itu merupakan bentuk kekufuran. Baik. Hanya saja ya kalau syirik kecil yaitu masuk kepada kekufuran yang kecil. Kalau syirik akbar masuk kekufuran pada syirik kekufuran akbar. Syirik akbar masuk ke dalam kekufuran akbar. Dan perlu kita sampaikan, kembali kita sampaikan bahwasanya ya seseorang yang jatuh ke dalam salah satu jenis kufur akbar, maka tidak lantas menjadikan orang tersebut kafir. Ya, man waqa'a fi syirki la yalzamu an yakuna musyrikan. Kama law waqa'a fil kufri la yalzamu an yakuna kafiron. Ya. Andaikan seorang muslim itu, ya siapa saja dari seorang muslim yang telah tetap keislamannya, apabila dia jatuh ke dalam kesyirikan, syirik akbar, tidak lantas dia menjadi ya musyrik, sebagaimana orang muslim yang jelas Islamnya jatuh ke dalam kekafiran tidak lantas menjadi kafir. Harus dibedakan, disebut dengan ya takfir mutlak dengan takfir muayyan. Ya. At-takfir mutlak yaitu mengkafirkan ya secara mutlak. Nah, ini digunakan di dalam ya wahyu Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu menjatuhkan vonis kafir secara mutlak. Siapa yang melakukan begini maka demikian. Nah, seperti itu ya. Disebutkan demikian itu merupakan bentuk kekufuran. Ya. Nah, perlu kita bedakan antara takfir mutlak atau takfir al-mutlak ya dengan takfirul muayyan. Takfir mutlak adalah mengkafirkan secara mutlak. Mutlak itu maksudnya tidak dikaitkan dengan individu-individu tertentu. Mutlak. Bukan mutlak dalam bahasa Indonesia ya. Ini orang yang tidak paham bahasa Arab dianggap mutlak itu pasti gitu. Bukan. Mutlak itu dari kata itlaq, atlaqa yutliqu itlaqan, terlepas. Ya. Mutlak. Kalau at-takfir mutlak artinya vonis kafir yang mutlak yang tidak dikaitkan dengan nunjuk hidung orang per orang. Paham ya? Nah, yang dimaksudkan takfir mutlak ini ya, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, itu pengkafiran pada ya halnya. Kalau dia berupa keyakinan, ya pengkafiran terhadap keyakinannya. Kalau pada perbuatan, maka pengkafiran pada perbuatannya. Kalau dia ucapan, maka pengkafiran kepada ucapannya. Contoh ya.
Seperti hadis Nabi SAW yang beliau mengatakan, man ata haidon au imra'atan fi duburiha au kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mendatangi, maksudnya menggauli wanita dalam kondisi haidnya, atau seorang istri pada duburnya, itu tempat keluarnya feses, atau mendatangi dukun, syirik nggak itu? Syirik ya, pada dukun. Maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang diturunkan kepada Nabi SAW? Al-Quran, kemudian ajaran Islam. Ungkapan kafir di sini, ini pengkafiran secara mutlak, paham ya? Enggak ditunjuk orang-orangnya, paham ya? Itu namanya takfir mutlak, mengkafirkan secara mutlak. Nah, maksud dari pentakfiran secara mutlak ini adalah pengkafiran halnya, bukan individunya, tapi halnya, paham ya? Yang dikafirkan halnya. Kalau dalam hadis ini, itu adalah tindakan mendatangi, paham ya? Maka mendatangi seorang istri dalam kondisi dia haid, itu kekufuran, kekafiran, paham ya? Mendatangi wanita pada duburnya, itu kekafiran. Mendatangi dukun, itu kekafiran. Tindakan itu merupakan bentuk kekafiran. Itu maksudnya takfir mutlak, mengkafirkan apanya? Tindakannya, halnya, paham ya? Paham? Nah, itu contoh dari hadis Nabi SAW. Apakah seseorang yang apabila dia lakukan hal seperti itu lantas jatuh kafir? Maka kita katakan jatuh kafir maksudnya dia menjadi kafir? Maka kita katakan ya tidak. Kecuali kalau dia membenarkan, oh boleh itu halal menggauli apa? Istri dalam kondisi haid, padahal dia tahu hukumnya. Atau menggauli istri dalam kondisi di pada duburnya. Atau datangi dukun, halal itu. Maksudnya datang pada dukun, ya dia berdukun, begitu. Minta bertanya kepada dukun, ya. Nah, ini merupakan bentuk kekafiran tindakannya. Apakah orangnya lantas dikafirkan? Para ulama tidak menyatakan demikian, paham ya? Enggak lantas orang yang jatuh kepada sebuah tindakan kekafiran atau kesyirikan itu lantas jadi kafir atau musyrik, bisa dipahami? Dibedakan antara menghukumi perbuatan atau halnya, perbuatankah, keyakinankah atau perkataan, dengan menghukumi orang. Yang para ulama menyebutkan takfirul mutlak dengan takfir muayyan. Kalau takfir mutlak itulah menghukumi halnya. Kalau perbuatan-perbuatan. Kalau keyakinan-keyakinan seperti contohnya apa? Ungkapan ulama ya, seperti ya para ulama yang mereka mengatakan siapa saja yang menyatakan bahwa makhluk ini menciptakan perbuatannya sendiri, maka ini kafir. Itu ungkapan para ulama. Ya. Seperti keyakinannya orang-orang siapa? Orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah meyakini bahwasanya apa? Ya. Perbuatan-perbuatan hamba itu diciptakan oleh hamba. Tidak ada peran Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan tersebut. Paham ya? Nah, maka apa kata para ulama? Orang Qadariyah, maksudnya ininya, keyakinan orang Qadariyah seperti ini, itu adalah majusi hadhil ummah, majusinya umat ini. Kenapa? Orang majusi meyakini ada dua pencipta. Pencipta apa? Cahaya dan pencipta kegelapan. Gitu loh, paham ya? Nah, orang-orang Qadariyah meyakini bahwasanya ada dua pencipta. Pertama adalah pencipta segala sesuatu yaitu Allah kecuali perbuatan. Adapun perbuatan para hamba mereka yakini saya menciptakan
hamba itu sendiri. Maka dikatakan orang-orang Qadariyah majusi umat ini. Paham ya? Nah, kalau ada seorang muslim yang jatuh ke dalam keyakinan seperti ini, apakah lantas dikatakan kamu majusi? Itu vonis kafir itu. Tidak boleh. Paham ya? Itu dikarenakan mungkin ada syubhat. Maka kita katakan ini pengkafiran terhadap keyakinan. Paham ya? Keyakinan seperti ini keyakinan kafir gitu caranya. Paham? Itu takfir mutlak begitu. Paham? Ya. Supaya maksudnya enggak gampang-gampang kafirkan orang. Berikutnya kita akan sebutkan contoh bukan keyakinan tapi dalam ungkapan. Seperti contohnya pernyataan Imam Ahmad yang mengatakan man qala bi annal Qur'ana makhluqun faqad kafar atau fahuwa kafir. Siapa yang menyatakan Al-Qur'an itu makhluk maka kafir. Ini adalah pengkafiran terhadap ucapan. Buktinya apa? Buktinya Imam Ahmad tidak mengkafirkan Ma'mun. Paham ya? Tidak mengkafirkan khalifah-khalifah. Ya. Yang mereka ini berkeyakinan Al-Qur'an makhluk. Begitu juga Ibnu Abi Duat itu enggak dikafirkan. Baik, ya. Inilah contohnya namanya takfir mutlak. Yaitu pengkafiran kepada hal. Yaitu kalau halnya berupa perkataan, ya dikafirkan perkataannya. Itu perkataan kufur loh, gitu loh, paham ya? Itu keyakinan kufur loh, atau kita katakan itu keyakinan kafir loh, itu keyakinan, itu ucapan kafir loh, itu perbuatan kafir loh, gitu. Yang sama dengan itu seperti adalah ya tawaf di Ka'bah, kemudian tabarruk ngalap berkah pada kuburan-kuburan, paham ya? Sujud kepada manusia, makhluk, paham ya? Atau menyatakan bahwasanya di alam semesta ini ada pencipta yang lain, itu kufur pada perkataan dan tindakan, paham? Atau meyakini bahwasanya seperti keyakinannya orang-orang yang ada di pantai selatan dari Pulau Jawa. Orang Jogja menyatakan bahwasanya Laut Kidul itu ada penguasanya. Diyakini begitu. Atau setiap dia kalau dia lewat, contohnya kalau hutan, apalagi lewat hutan, lewat sungai yang begitu angker, hutan yang angker, laut yang begitu seram gitu ya. Ini diyakini bahwasanya di sini ada penunggu-penunggu yang mereka ini berkuasa di tempat tersebut. Ini keyakinan kafir, paham ya? Nah, orangnya apakah lantas kafir? Ini sudah berpindah kepada masalah lain, takfir muayyan namanya, paham ya? Nah, kaidah yang disebut oleh para ulama, man sabata islamuhu biyaqinin lam yazul atau la yazulu bisyakkin, la yazulu anhu bisyakkin. Orang yang telah jelas keimanannya, keislamannya, maka enggak bisa mudah untuk hilang darinya karena sebuah keraguan. Orang yang telah jelas keislamannya dengan yakin, maka tidak bisa hilang darinya karena sekedar keraguan. Apa keraguannya? Ini orang ini sudah melakukan tindakan kekafiran. Nah, dia kafir atau tidak? Ini masih ragu. Kenapa? Karena jangan mudah kita mengkafirkan orang jatuh kepada kekafiran. Apa sebabnya? Karena sebabnya bisa jadi di sisi Allah dia punya penghalang, uzur, paham ya? Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW, Innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku ini, untukku dari umatku ini al-khata'ah. Apa itu al-khata'ah? Kesalahan yang tidak disengaja. Nah, itu atas dasar ketidaktahuan, kejahilan. Kemudian yang kedua adalah apa?
kelupaan. Yang ketiga adalah apa saja yang dipaksakan kepada mereka. Jadi kesalahan yang tidak disengaja atas dasar ketidaktahuan, ya, itu dimaafkan oleh Allah dari umat ini. Disebut dengan al-jahlu. Nah, gitu. Nama lainnya al-jahlu. Kalau kesalahan secara sengaja saja, sebenarnya dia mungkin, ya, tidak bermaksud untuk melakukan hal tersebut, tapi karena ketidaktahuan terjadi. Itulah al-khata' namanya. Nisyan, kelupaan, kemudian apa sih yang dipaksakan kepada mereka. Jadi jangan mudah untuk mengkafirkan, karena bisa jadi, ya, di sisi Allah dia apa? Dia itu ada udhurnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka yang selamat adalah, ya, kafirkan saja perbuatannya. Ini perbuatan kafir ini. Ini perkataan kafir ini. Ini keyakinan kafir. Adapun orang sabar dulu. Nah, para ulama mereka memberlakukan di sini untuk takfir muayyan, mengkafirkan individu tertentu, itu harus ada dawabitut takfir, langkah-langkah, ya, di dalam pengkafiran tersebut. Di mana di situ harus dibedakan antara, ya, namanya al-kufur akbar dengan al-kufur asghar. Al-kufrul akbar dengan al-kufrul asghar harus dibedakan. Kemudian yang melakukan hal seperti ini, ya, untuk menjatuhkan vonis kafir itu kewenangan dari pihak, ya, hukumah, yaitu kita katakan adalah pemerintah, agar nantinya pemerintah punya wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut kalau memang betul-betul kafir. Nah, gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah pembeda, maksudnya memenuhi syarat, tawafurus syurut wa intifaul mawani', ya. Sepakat para ulama bahwasanya, ya, segala sesuatu, ya, tidak akan menjadi sah hukum yang ditetapkan untuk sesuatu tersebut kecuali harus terpenuhinya syarat dan hilangnya penghalang. Dalam menjatuhkan vonis kafir itu juga merupakan pembelakuan hukum, itu hukum kafir. Maka harus terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Semua syaratnya harus hilang dan semua penghalang-penghalang juga harus hilang. Kalau ada salah satu syarat saja yang tanggal, yang gugur, begitu juga ada satu penghalang yang didapatkan, maka tidak berlaku vonis kafir tersebut. Apa di antara syarat-syaratnya? Iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Jangan buru-buru untuk mengkafirkan, tegakkan dulu hujjah sama dia. Gitu. Kemudian yang kedua adalah izalatus syubhah, menghilangkan syubhat. Itu di antara syarat-syaratnya. Kemudian di antara penghalang-penghalangnya adalah al-jahlu, ketidaktahuan. Kenapa? Karena Allah memberikan dispensasi, yaitu kemaafan untuk umat ini kalau jatuh ke dalam sebuah kesalahan karena ketidaktahuan, begitu. Begitu juga syubhat. Dan di antaranya adalah takwil, demikian, ya. Maka oleh karenanya sebaiknya jangan bermudah-mudah, ya, untuk mengkafirkan. Kalau ada seorang muslim jatuh kepada kekafiran, maka hukumi saja apa kekafiran yang jatuh padanya. Maka kita katakan perkataan Anda atau perkataan dia itu atau perbuatan dia itu atau keyakinan dia itu keyakinan, perbuatan atau pernyataan kafir, kufur. Orangnya sebentar, gitu. Paham ya? Demikian. Apa contoh diberlakukan, ya, satu kesalahan
tapi tidak disengaja, tidak disadari. Apa contohnya hadisnya? Contohnya adalah hadis di mana Nabi SAW menceritakan tentang ya begitu bahagianya seseorang ya yang disebutkan sebelumnya, lallahu asyaddu farhan bi taubati ahadikum min ahadikum bidallatihi idza wajadaha. Begitu bunyi hadisnya ya. Sungguh Allah benar-benar ya senang, bahagia dengan taubatnya hambanya ketimbang salah seorang kalian yang begitu senang dan bahagia itu yang menemukan barang hilangnya. Lalu disebutkan dalam hadis ya bagaimana seseorang yang begitu bahagia menemukan barang hilangnya. Diceritakan dalam hadis tersebut yaitu tentang ya seorang laki-laki yang dia telah jauh berjalan dan berada di padang pasir yang dia tidak melihat di ufuk-ufuknya itu hujungnya. Ya. Nah, ketika itu dia kehilangan hewan tunggangannya yaitu untanya yang membawa perbekalannya. Coba bayangkan dia sedang berada di satu padang pasir yang tidak melihat ujung-ujungnya kecuali hanya ufuk-ufuk saja. Coba bayangin, antum di tempat itu kira-kira apa yang terjadi? Waduh, matilah kok gitu, mungkin gitu ya. Padang pasir yang semuanya itu apa? Pasir. Sementara hewan yang tahu arah, yaitu unta, itu pergi. Dan perbekalan makan dan minum itu ada pada unta tersebut. Putus asa orang ini. Menunggu kematiannya, dia datang menjumpai satu pohon, dia berteduh di situ. Ya. Nah, dia pun menunggu kematiannya sambil dia beristirahat. Ketika dia terbangun, didapatkan di sisinya itu untanya ada di sisinya yang masih penuh bawa perbekalannya. Saking bahagianya dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, Anta abduka wa ana rabbuka." Itu katanya. Apa katanya? Anta abduka, engkau itu hambaku dan aku adalah Rabbmu, katanya. Lihat. Saking senangnya dia begitu, dia ngomong begitu. Saking senangnya. Ini nama kalau bahasa kita ini kecelitut orang ini ya, keselio ngomong ini. Rasulullah enggak komentari ini bahwasanya orang kafir. Ya. Bahkan disebutkan ini untuk menetapkan satu sifat bahagia bagi Allah, yaitu farah. Gitu. Kalau ini merupakan bentuk kekufuran, maka Rasulullah katakan ini bentuk kekufuran, orang ini kafir, tapi enggak dihukum begitu, paham ya? Menunjukkan bahwasanya orang yang keliru karena ketidaktahuan itu dimaafkan gitu loh, paham ya? Nah, kalau kita dapatkan saudara-saudara kita ini jatuh ke dalam kekafiran, baik itu perkataan, keyakinan, perbuatan, maka jangan buru-buru dulu dikafirkan, jangan divonis orangnya, tapi vonis dulu takfirnya takfir mutlak dulu, jangan takfir muayyan, takfir mutlak. Apa takfir mutlak? Apa yang membuat dia jatuh? Contoh, dia datang ke kuburan wali, ngapain di sana? Minta kepada wali untuk rezekinya, baik itu rezeki harta, rezeki anak, ya, jodoh dan seterusnya. Dia minta ke sana. Maka katakan, meminta kepada selain Allah seperti kepada para wali ini merupakan kesyirikan dan kekafiran. Paham ya? Yakini begitu. Jangan enggak diyakini begitu, salah. Tapi adapun orangnya, tahu enggak orangnya bahwasanya itu akan menyebabkan dia bisa jatuh kepada kekafiran. Gitu. Dakwakan dulu. Jangan-jangan kita pun dulu pernah gitu, ya kan? Pernah enggak kita dulu gitu? Kalau jujur saya katakan, saya pernah begitu. Jujur saya katakan, kalau dululah kita dikafirkan sama saudara kita begitu, padahal karena enggak tahu kita. Dan punya syubhat. Punya syubhat. Apa syubhatnya? Ini yang di kuburan ini orang soleh. Kalau mati dia dekat sama Allah. Ya syubhatnya sama seperti orang musyrik ini kan gitu kan. Nah kalau kita minta sama dia nanti akan disambungkan ya mintanya sama Allah. Maka akan cepat kabulnya. Kalau kita ini siapa? Gitu loh. Paham gak? Dulu gitu kita.
Lalu terus saudara-saudara kita ketika jatuh ke dalam hal sama mau dikafirkan. Dulu kita nggak terima dikafirkan. Paham ya? Kenapa? Betul kita nggak terima karena kita nggak tahu. Setelah kita tahu, baru kita, masya Allah, begitu nikmatnya tauhid ini. Paham ya? Begitu nikmatnya tauhid ini. Dan begitu lembutnya sunnah ini. Maka jangan dikafirkan, dinasihatkan, gitu, diajarkan. Jangan pula dengan mengatakan dengan alasan apa? Dakwah kan sudah di mana-mana, kan gitu ya. Apalagi media sosial kan sudah tersebar luas. Kita katakan, lah orang-orang kayak gini gimana tersentuhnya? Mungkin orang itu lihatnya TV umum. Mau belajar dianggap, mau belajar agama kemana? Ke masjid. Yang didengar siapa? Ustaz lawak-lawak itulah belajar agama. Begitu kan? Pun kalau kita belajar agama seperti ngaji sore, kalau kita pun ngaji contohnya di sekolah, yang ngajarin pun nggak paham agama. Kita anggap itu sudah belajar. Orang seperti ini dianggap juga tidak ada udzur karena kebodohannya yang jatuh ke dalam kekafiran. Kafir orang tersebut. Mak, sedih kali kita digitukan ya. Kalau sempatlah terjadi sama kita atau keluarga kita. Kita katakan jangan demikian. Bisa jadi dia nggak tahu, betul-betul nggak tahu dia. Walaupun sekarang ini bertebaran itu media sosial, paham ya? Kalaupun seandainya, kita katakan seandainya, kajian-kajian sunnah, kajian tauhid sudah di mana-mana, kita katakan nggak gampang untuk memahami tauhid seperti ini karena ada syubhat sebelumnya, paham ya? Apalagi punya syubhat tadi apa? Apa tadi? Ini orang soleh, dia sudah meninggal dunia. Tentunya kalau namanya orang soleh dia dekat sama Allah. Kalau sudah dekat sama Allah, kalau dia minta dia kabul. Nah karena dia dekat, aku minta sama dia, nanti dia sampaikan kepada Allah. Itu syubhat loh. Dan itu syubhat yang disampaikan di dalam Al-Quran. Paham ya? Permasalahannya adalah orang-orang dahulu, orang-orang musyrik dahulu, mereka itu memang sudah kafir di luar Islam. Datang Islam, diajak kepada Islam. Sementara saudara-saudara kita saat ini sudah berada dalam Islam terlebih dahulu, bukan di luar Islam. Maka hukum asalnya dia masih muslim, walaupun jatuh ke dalam kekafiran, paham ya? Kalau dahulu, tahu dahulu, mereka itu di luar Islam, datang Islam, paham? Datang Islam, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Makanya aslinya mereka di luar Islam. Kalau mereka masih bertahan dengan kesyirikannya, maka mereka aslinya di luar Islam. Paham itu? Berbeda dengan sekarang saudara kita yang jatuh ke dalam kesyirikan. Mereka asalnya sudah dalam Islam, cuma mereka melakukan kesyirikan. Asalnya mereka Islam. Keluar jadi Islam dia belum jelas, maka jangan dikafirkan gitu loh, paham ya? Dalilnya boleh disamakan, yaitu dalam hal kesyirikannya, tapi memvonisnya jangan gunakan ini sebagai vonis gitu loh, paham ya? Makanya belajar itu lewat bimbingan ulama. Ulama membagi takfir itu ada dua, takfir mutlak dengan takfir muayyan. Takfir mutlak itu menghukumi hal, yaitu perbuatan, keyakinan atau perkataan. Takfir muayyan itu mengkafirkan individu. Mengkafirkan individu ini ada dawabitnya, langkah-langkahnya. Itu berat, paham ya? Ini kembali kita ulangi, kebetulan ada saudara kita yang baru di sini ya. Supaya kalau antum supaya makin lengket aja. Kita pun dulu gitu juga, sering-sering dengarnya makanya lengket terus kan. Gitu. Nah, kawan-kawan yang baru ini supaya paham juga, supaya jangan gampang sekali sekarang lagi booming atau lagi viral itu tulisan seseorang tentang membangkitkan yang sangat sensitif sekali di kalangan para ulama. Apa itu? Adamu al-udri bil jahli. Tidak ada udhr bil jahl. Itu yang dibangkit-bangkitnya. Apa maksudnya? Apa mau menjadikan setiap kaum muslimin ini tuan-tuan kafir-kafir gitu? Atau umat Islam ini mau dikafir-kafirkan gitu? Maka jangan begitu. Ini sensitif. Dia tidak paham. Ya. Perhatikan, ini sering saya ulangi ya. Sering saya ulangi. Berhati-hatilah terhadap sabda Nabi SAW yang mengatakan, man kafara akhahu
faqad ba'a bi ahaduhuma. Siapa yang mengkafirkan saudaranya, maka sungguh kalimat kafir itu ya telah dibawa pulang atau dibawa oleh salah satu dari keduanya. Dalam rincian hadis riwayat Muslim kalau nggak salah, kalau benar maka berlaku, kalau tidak maka kembali kepada orang yang mengucapkannya, pemvonisnya. Coba bayangkan itu. Rugi kalau mengkafir-kafirkan. Bagus nasihat aja kan gitu, lebih bagus. Ngapain mengkafirkan? Kalau perbuatannya kafirkan, memang kafir kan gitu. Perbuatannya, ini perbuatan kafir, ini keyakinan kafir, ini ucapan kafir gitu. Orangnya entar dulu. Ini beda bab, paham ya? Beda bab, beda pembahasan. Takfir mutlak sendiri, takfir muayyan sendiri, paham ya? Jangan seperti orang-orang Khawarij sama orang-orang Mu'tazilah, ya kan? Itu langsung pakai konsekuensi. Kalau sudah kafir begini, pasti kafir orangnya, gitu. Cuma orang-orang Mu'tazilah nggak ngafirkan dia memang, ya, nggak dikafirkan. Kalau di dunia nggak dikafirkan sama dia. Apa katanya? Apa katanya? Huwa fi manzilatin bainal manzilataini. Itu. Orang ini berada dalam satu kondisi di antara dua kondisi. Islam, kafir. Enggak Islam, enggak kafir katanya. Terus ngapain? Di tengah-tengah. Ngapain? Iya pokoknya di tengah. Namanya manzilatun bainal manzilatain. Gitu. Kalau Khawarij, kafir langsung kontan. Tapi kalau di akhirat hukumnya sama katanya. Itu kafir di akhirat, masuk neraka kekal dalam selama-lamanya. Dalam neraka selama-lamanya. Begitu. Ini bahaya ini. Makanya jangan sampai kita mengikuti jalan itu. Pakai ya koridor. Ya, begitu. Tidak usah kita tertarik dengan tawaran-tawaran saat ini yang terkesan ilmiah tentang apa? Ya, adamu al-udri bil jahli, yang menafikan, meniadakan udzur bil jahl itu. Disebutkan mungkin perkataan ulama, perkataan ini. Ya betul, tapi ini pembahasan sensitif. Bukan mau kayak jualan kacangan itu, jual kacang supaya ditawarkan, ayo beli murah banget. Ngapain ini dulu yang dibahas? Bahas dulu tentang akidah, begitu bahasnya. Ya. Bahas tentang tauhid dulu, bahas tentang syirik dulu, jangan bahas tentang hukum orang, tapi perbuatan. Ketahuilah sesungguhnya pembahasan tauhid sama pembahasan syirik itu sedang membahas apa? Kalau kita lihat kitab-kitab tauhid, ya seperti kitab tauhid sendiri, yang dibahas itu apa? Perkataan, perbuatan, kan gitu kan? Seperti contohnya perkataan, seperti contohnya apa? Mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ini sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Kalimat dan itu menyamakan apa? Antara kehendak Allah. Itu perkataan, kesyirikan dalam perkataan. Seperti tabarruk juga dengan pepohonan, kan gitu ya? Kisah di mana Abu Bakar Al-Laisi yang ketika baru masuk Islam, yang itu ketika itu perang. Ya, lalu mereka mengatakan kepada Nabi SAW, ija'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Ya, jadikan untuk kami wahai Rasulullah, yaitu pohon yang disebut dengan zatu anwat, itu pohon bidara yang sudah kita sampaikan, ya, untuk bisa digantung-gantungkan di pohon tersebut benda-benda atau senjata-senjata yang nanti jadi sakti. Sebagaimana itu orang-orang musyrik kalau perang itu mereka punya zatu anwat, ya, yaitu untuk gantungkan senjata-senjata supaya sakti senjatanya, begitu. Ini apa? Ini tindakan apa? Kesyirikan. Jadi yang dibahas itu kalau bahas tauhid syirik itu baru perbuatan sama perkataan. Halnya. Adapun mengkafirkan enggak. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja mengatakan kepada orang-orang yang menyembah Badawi, minta kepada Syekh Badawi yang sudah wafat itu minta kepadanya, itu enggak dikafirkan sama beliau. Memang beliau katakan, kalau saya melakukan seperti yang mereka lakukan, saya kafir. Tapi saya tidak mengkafirkan mereka. Kenapa? Enggak tahu mereka itu, paham ya? Jadi beliau enggak mengkafirkan. Jadi makanya saya katakan, sudahlah ya kawan-kawan ini yang bahas masalah udzur bil jahl ada atau enggak ada gitu kan. Sudahi saja, enggak usah dibahas.
Bahas itu masalah apa? Tauhid, syirik, gitu ya kan? Diajarin biar tahu kaum muslimin. Sehingga nanti kalau tauhid diinteraksikan dirinya dengannya. Kalau dia apa? Kalau dia syirik ditinggalkannya, begitu. Dulu kita pun gitu kan? Karena nggak tahu kita. Ketika belajar tauhid, masya Allah, kita mau senang sekali, nikmat sekali belajar tauhid ini. Mulai dari tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu. Senang sekali, nikmat belajar itu. Ketika belajar tentang syirik, maka kita jauhi. Ini syirik kita jauhi, begitu. Alhamdulillah, ternyata aku lepas dari kesyirikan. Ternyata dulu yang kita lakukan kesyirikan ternyata, begitu. Bukan vonis sana, vonis ini, kafir kafir, kafir kafir. Kapur baru siapa? Kafir, kafir gitu ya. Itu kafir ya. Ini, nah saudara ya, saudara kaum muslimin, ya jangan mau terbawa, terhanyut dengan hal seperti itu ya. Walaupun kelihatan keren itu ya, keren, lagi hit namanya ya kan, lagi hangat, lagi panas, lagi viral, ya. Baik, jawaban untuk kasus yang kita sebutkan tadi ini, syubhat yang ke-9 ya. Jadi ini syubhat mereka. Memang syubhat ini ya itulah yang mendorong seseorang itu untuk jatuh ke dalam kesalahan karena ada syubhatnya itu loh. Apa syubhatnya? Syubhatnya bahwasanya kafirnya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah dahulu, walaupun mereka itu berdoa kepada para malaikat, para wali, para nabi, orang-orang soleh, para rasul, itu betul mereka berdoa. Kami pun berdoa juga kepada orang-orang soleh, minta maksudnya, bukan mendoakan, tapi bukan minta apa? Bukan mendoakan, minta doa kepada, maksudnya minta kepada Allah, lalu minta doa kebaikan untuk orang, bukan. Itu minta kepada orang yang sudah wafat tadi, dari para nabi, rasul, para wali, orang soleh, dimintain. Malaikat juga. Tapi mereka punya syubhat. Mereka itu kafirnya sehingga diperangi oleh Nabi SAW bukan karena permintaan doa itu, tapi karena mereka mengakui ini adalah anak-anak Allah. Paham ya? Gitu. Paham gak? Itu kafir. Kata mereka, kafirnya karena itu, bukan karena doanya, tapi karena mereka meyakini menisbatkan ini anak-anak Allah. Kalau malaikat ya putri-putri Allah. Kalau orang-orang soleh ini adalah apa? Putra-putra Allah, para nabi, para wali, para rasul gitu. Paham ya? Nah, maka jawabannya apa? Ya, sesungguhnya itu kafir tindakannya atau keyakinannya atau perbuatannya. Ini juga kafir gitu. Paham ya? Gitu. Baru sebutkan dalilnya. Paham ya? Demikian. Bahkan kita katakan begini, apa buktinya? Coba buktinya. Buktinya adalah orang-orang yang diperangi oleh Nabi SAW itu diantaranya adalah mereka yang berdoa minta kepada Lata, Uzza, Manat. Pernah dengar 3 nama ini? Lata, Uzza, Manat. Tapi mereka ini, orang-orang musyrik yang diperangi Nabi SAW ini tidak meyakini Lata, Uzza, Manat itu putra Allah. Cuma doa saja mereka minta kepada Lata, Uzza, Manat itu. Paham ya? Paham ya? Jadi itu kafir. Nah itulah yang mereka karena nggak paham, makanya kasih tahu gitu loh. Biar makin jelas. Oh iya, gitu. Paham kira-kira? Nah, begitu. Mau nambah kira-kira subhatnya? Kita pokoknya kalau belajar subhat, belajar juga bantahannya. Jangan subhat aja yang dipelajari, habis itu didiamkan. Bercokol nanti subhatnya. Gerayang dia jadinya. Kayak virus dia.
Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Kita buka sesi soal jawab aja lah ya, gitu ya. Subhannya kayaknya sudah banyak yang sudah bisa dilewatin ini. Sudah berapa? 9 kan? Baik. Nanti ada subhat-subhat berikutnya. Ya. Pokoknya subhatnya ada belasan ini. Insyaallah nanti kita akan kenali subhat-subhatnya insyaallah ta'ala. Baik, ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Silakan, enggak apa-apa. Kalau mau nanya, nanyanya gini juga. Tadi yang Ustaz sampaikan apa dari awal sampai akhir nggak paham, gitu ya. Awak kok nggak paham Ustaz, gitu ya. Ya nggak apa-apa juga nanya gitu biar kita jelaskan balik kan gitu. Tapi masa nggak paham sama sekali? Paham kan? Bisa dipahami kan? Gampang atau tidak? Subhannya dapat? Jawabannya dapat? Iya. Subhannya dapat kan? Jawabannya dapat. Baik. Dan tadi yang sangat penting sekali tadi masalah apa? Masalah membedakan antara takfir mutlak sama takfir muayyan, itu penting sekali ya. Ya. Dulu waktu di awal-awal saya belajar juga, yang alhamdulillah ya, di awal-awal belajar juga sempat belajar juga lah masalah tauhid dan syirik gitu. Ketika mendapatkan pembahasan tentang takfir mutlak dan muayyan, yang ketika itu sebenarnya ada seseorang ustadz yang gampang sekali mengkafirkan juga. Alhamdulillah waktu itu hati nolak sebenarnya, nolak. Ternyata ada ustadz yang dukung, yang sama juga. Bahwasanya ini salah ustadz ini. Ketemu ustadz ini kan, lalu diskusi. Padahal kita itu masih santri gitu loh. Tapi ketemu cocok. Ya, cocok waktu itu. Alhamdulillah. Bahkan dibawakan kitab. Seingat saya itu kitab Syekh Jibrin tentang Dawabit Takfir. Masya Allah. Kitabnya fotokopian, model lama lagi. Nggak jelas lagi gimana. Kita pun ketika itu bacanya juga masih belepotan. Santri sih masih kan. Tapi alhamdulillah dikit-dikit paham, alhamdulillah, nah begitu ya. Sampai seterusnya, sampai belajar kita tentang ya Dawabit Takfir bersama dengan Ustadz Dr. ya Ali Musri Semjan Putra ya. MA LCMA hafizahullah taala. Nah gitu. Alhamdulillah. Bahkan satu yang luar biasa, ada kawan, antum pernah dengar Aman Abdurrahman? Aman Abdurrahman? Iya. Ada muridnya, ini kawan saya itu muridnya dia. Subhat yang ada di benak dia tentang gurunya Aman Abdurrahman itu mentah dengan belajar Dawabit Takfir bersama Ustaz Ali Musri. Alhamdulillah. Gak bisa dia bantah memang, karena memang dengan dalil disebutkan dengan dalil. Insyaallah. Maka Masya Allah luar biasa. Senang sekali waktu itu. Bahkan kami sempat ketika perjalanan naik kereta api, kami pun saling berdebat juga sambil nyadarkan dia lagi, karena dia nyebutkan syubhat, kita sampaikan begini kan, begini disampaikan sama Ustadz begini, iya sih katanya ya. Udah alhamdulillah aman, nggak ikut Aman Abdurrahman. Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi memang Dawabit Takfir itu penting sekali dipelajari, kalau enggak gampang kali nanti kafir-kafirkan orang ya. Ya, barang siapa yang diantara kita barangkali yang pernah juga masuk ke jamaah takfir, ya alhamdulillah bersyukur juga. Tapi subhatnya jangan bercokol ya, dibantahin tuh subhat takfirnya ya. Kalau bisa tuntas dia, jadi nggak kebawa-bawa gitu. Nah tentunya satu lagi ya, ini penting juga saya sampaikan. Nah orang muslim yang jatuh kepada kekafiran, apakah itu keyakinan kafir, apakah itu perkataan kafir, atau itu perbuatan kafir ya. Yang tadi kita katakan tidak mesti itu menyebabkan orang itu menjadi kafir. Cuma tetap saja kita berkeyakinan bahwasanya orang ini kurang imannya, paham ya? Karena kurang ilmunya. Seseorang yang kurang ilmunya itu kurang imannya. Sehingga dia jatuh kepada perkara yang terlarang gitu loh, ya kan? Sampai kekufuran terjatuh dia. Ya, menunjukkan karena kurang ilmunya, ya. Dan itu menunjukkan kurang imannya, demikian. Maka belajar nambah ilmu supaya nambah iman.
gitu ya. Nah, para ulama menyebutkan ya bahwasanya untuk orang-orang yang jatuh kepada seperti ini karena karena jatuh kepada kemaksiatan ya. Kita katakan yang seperti ini ya kemaksiatan, maka kemaksiatan yang terbesar. Ya, cuma dia karena nggak tahu saja. Tetap saja kita katakan orang ini bukanlah imannya iman yang sempurna ya, ndaklah. Paham ya? Maka kita katakan sebagaimana yang para ulama katakan, muslim atau mukmin naqisul iman, gitu dia, ya. Orang muslim mukmin yang dia kurang imannya. Kenapa? Karena enggak belajar sampai jatuh kepada hal-hal yang ini bisa memupus, menghilangkan imannya atau mengurangi imannya. Maka kita katakan orang ini adalah mukmin naqisul iman, gitu, ya. Bukan sempurna imannya, ndak. Itu orang apa itu? Orang apa? Orang apa yang begitu? Yang kalau melakukan kemaksiatan itu imannya masih mantap. Dia berkurang imannya itu. Orang murji'ah. Orang murji'ah. Bisa dipahami ya. Baik, jadi insya Allah enggak. Yang seperti ini bukan keyakinan murji'ah yang sedang kita sampaikan ini. Ini dawabit takfir yang disampaikan oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah, gitu ya. Maka ikuti dia, ya terapkan. Jangan sampai mudah untuk memvonis kafir saudara-saudara kita, ya. Mending adalah nasihatkan dulu, ajarkan dulu, gitu. Sampaikan iqamatul hujjah dulu kepada dia. Tegakkan hujjah sama dia dulu, gitu ya. Kalau dia punya syubhat, izadatus syubhat, hilangkan syubhatnya, gitu caranya. Kalau masih ngeyel bandel juga, jangan pula berburuk sangka sama dia. Mestinya berburuk sangka sama diri sendiri. Aku kok nggak sanggup ya untuk menghilangkan syubhat dia. Mungkin saking kuatnya. Jangan pula aku kan sudah hebat dalam menyampaikan menghilangkan syubhat dia. Kalau dia nggak terima, berarti dia ini memang bandel ini. Gaya hebat kali penyampaian dia. Sehebat mana sih penyampaian dia sampai membuat orang itu paham? Paham betul-betul, paham dulu, pahamkan orang itu dulu, kan begitu. Hilangkan syubhat, betul-betul bersih syubhatnya. Kalaupun masih bandel ngeyel dia, maka berburuk sangka pada diri sendiri. Mungkin aku nggak sanggup ya. Bukan levelku ini dalam menyampaikan ini, atau mungkin dia belum bisa terima karena ada hal yang aku belum sanggup ini nyampaikannya, gitu. Jangan pula dengan gayanya sudah kusampaikan dari A sampai Z. Z plus sudah belum? Aminnya sudah belum, gitu ya. Ya. Sudah kusampaikan dari A sampai Z. Tiba saatnya kuvonis dia. Masya Allah, hebat kali orang ini ya. Ngimpi gitu ya. Suruh bangun orang kayak gini. Ya. Baik ya. Jadi nasihat saja, nasihatkan. Ya Masya Allah. Saya katakan jujur, saya bersyukur sekali dapat Dapat hidayah sunnah ini. Hidayah sunnah dan hidayah tauhid ini. Hidayah sunnah, hidayah tauhid ini. Luar biasa saya katakan ya. Dan syukur gak ada yang vonis kafir kita dulu ya. Mungkin kalau divonis kafir kita dulu, Masya Allah ya. Kita ini mungkin baling. Tahu baling ya? Mungkin gak kemari lah mungkin. Mungkin ya. Karena gak ada yang vonis kafir pula lah. Alhamdulillah. Tapi setelah dapat hidayah tauhid itu ya, alhamdulillah kita bisa terima. Salah kita dulu ya. Salah betul ya. Ya itu karena punya syubhat tadi kita katakan. Dan enggak mudah menghilangkan syubhat itu, betul saya katakan. Enggak mudah. Enggak semudah itu untuk bisa memahami 1, 2, 3 dalil. Enggak. Harus berhari-hari belajarnya. Kenapa kok ini salah gitu? Kan minta sama orang, kalau minta tolong sama orang yang masih hidup, apa salahnya seperti minta tolong sama orang yang sudah mati? Itu loh. Kita enggak tahu. Ini namanya kias ma'al farik, itu namanya. Mengkiaskan satu yang berbeda. Orang mati sama orang hidup kan beda kan gitu ya. Nggak bisa itu dulu bisa kita pahami. Yang kita pahami adalah ini orang soleh. Kalau orang soleh dekat sama Allah kan gitu kan. Ya kan?
Nah kalau kita minta sama dia, tolonglah doa sama Allah ketika itu. Kita minta, ya Kiai, Pak Ustadz, Tuan Guru, Tuan Syekh, tolong ya doakan saya. Ini masih hidup, boleh tidak? Boleh tidak? Minta sama dia, boleh kan? Itu sunnah. Nah itu dibawakan kepada setelah matinya. Dengan alasan apa? Semakin dia, ya kalau dia sudah mati semakin dekat dengan Allah. Itu subhatnya, paham? Gitu, itu subhat itu. Dan itu sulit untuk bisa menghilangkannya, nggak bisa sekali saja. Makanya saya sayangkan, kenapa kok ada orang yang mengatakan tidak ada udzur bil jahl? Karena untuk mengenal subhat ini nggak bisa sekali dua kali. Kan kajian sudah banyak, alasannya itu. Kajian sunnah, kajian tauhid sudah banyak. Bagaimana orang ini kan nggak belajar? Cobalah, saya katakan di antara subhat juga, kenapa orang-orang yang semisal saya dahulu ini nggak mau dekat dengan orang-orang jenggotan kayak kita saat ini. Bahkan kita ini apa? Kenapa? Karena ada orang yang mengaku salafi tapi jelek akhlaknya. Betul nggak? Ada nggak? Ada. Itu yang membuat orang-orang kayak saya dahulu itu nggak mau dekat sama mereka dengan kita-kita ini. Karena ada yang jelek. Apalagi ada isu orang yang jenggotan, istrinya cadaran, tutupan-tutupan. Ini ada baiatnya. Itu dulu saya takuti di baiat itu. Terus ada apa? Ini teroris. Itu semakin jauh orang. Lalu orang-orang kayak gini yang masih jatuh berkubang dengan apa? Kesyirikan dan kekufuran. Mau divonis kafir, saya katakan. Aduh, terlalu bangetlah Anda, saya katakan. Untuk memahami saja, ya, untuk menghilangkan syubhat aja kalau dia sudah belajar, itu butuh waktu. Ini dekat aja belum, ini sudah divonis. Padahal tadi ada syubhat. Syubhatnya apa? Jangan-jangan ini orang teroris, kan gitu, yang jenggotan teroris. Kalau saya dulu waktu masih awal-awal ngajar, ya kan, ini jenggot sedikit, makin panjang sih ya. Ngajar pakai batik, ya kan, jenggot sedikit. Nah itu masih disenengin sama orang. Kalau udah panjang gini, orang masih takut, nih jangan-jangan teroris gitu. Kalau dulu masih kecil jenggotnya gini, ya, orang masih, oh ini ustadznya dari jauh nggak nampak jenggotnya karena masih tipis gitu kan, pakainya pakai batik gitu kan. Kalau nyampe kan, makanya itu membuat saya kenapa saya pakai batik supaya orang mudah terima gitu. Karena kita dulu dari mereka juga, paham ya? Supaya yang kita sampaikan ini bisa diterima oleh mereka. Sebagaimana kita dulu pernah nerima ini, gitu loh, paham ya? Mudah untuk terima. Makanya sedih saya, kok ada saudara kita yang meniadakan udzur bil jahl, gitu loh. Di Indonesia ini, kayak nggak tahu aja hidup di Indonesia ini gimana. Kalau di Saudi Arabia jelas lah ya kan di sana. Jangankan usia TK gitu ya. Dalam perut aja sudah diajarkan tauhid gitu ya. Ibunya sudah ngajarkan tauhid, ayahnya ngajarkan tauhid. Level sampai dokter saja itu diajarin tauhid. Wajar kalau di sana tidak ada udzur bil jahl. Di Indonesia, aduh jangan coba-coba lah. Balik nanti ke pribadi kalau seandainya itu mau dikafirkan saudara seiman itu. Paham ya? Enggak tahu mereka. Begitu. Oke, kita cukupkan saja ya. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi kita. Kita tidak namanya berlebihan ya ke sisi kanan, tak juga berlebihan ke sisi kiri. Kata orang ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ahlussunnah wal jamaah itu wasatiyah, pertengahan, gitu ya. Adil dalam menilai. Paham? Baik. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.